Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih belajar i'rab yang mudah? Yuk kita belajar bareng-bareng di video ini. Nah, di sini kita ketahui bahwa dalam belajar i'rab atau dalam bahasa Arab ada yang namanya kalimah, atau kalimah itu kita terjemahkan dengan kata. Nah, kata itu dalam bahasa Arab kan bisa diakhiri dengan beberapa harokat. Nah, kata tersebut dikategorikan menjadi dua bagian kalau melihat berdasarkan harokat akhirnya. Ada yang namanya mu'rab, ada yang namanya mabniun. Mu'rab ini maknanya atau sederhananya kita definisikan berubah harokat akhirnya. Jadi di bagian akhirnya harokatnya berubah. Misalkan kita punya kata kolamun. Nah, harokat akhirnya kan kolamun doma. Ini. Nah, ketika dia mu'rab, maka bisa berubah menjadi kolaman. Nah, harokat akhirnya berupa fathah. Atau bisa juga dengan kolamin. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan mu'rab. Jadi bisa berubah-ubah harokat akhirnya pada kata tersebut. Yang berikutnya ada yang namanya mabni. Mabni itu sederhananya kita terjemahkan tetap saja. Tetap harokat akhirnya. Nah, jadi kita berikan definisi yang sederhana saja biar kita paham. Nah, maksudnya apa? Kita ambil contoh. Misalkan kita punya kata min. Min, dia akan tetap selamanya. Tidak mungkin menjadi mina, mini, atau minu. Nah, atau huwa. Huwa, dia akan tetap. Tidak mungkin berubah menjadi huwu. Ini salah. Dan tidak mungkin juga berubah menjadi huwi. Ini salah. Ini yang disebut dengan kalimah yang mabni. Nah, kalimah kan kita ketahui ada beberapa macam. Ada yang berupa isim, fi'il, dan huruf. Nah, kita akan coba masukkan. Nah, di sini al-kalimah, di sini mu'rab dan mabni. Untuk mu'rab itu melekat pada isim dan fi'il. Sedangkan mabni itu melekat pada semuanya, isim dan fi'il. Nah, ini fi'il ya tadi, isim dan fi'il. Tetapi ini tidak semuanya. Jadi hanya sedikit saja isim dan fi'il yang ditandai dengan mabni. Tetapi untuk huruf itu semuanya. Semua huruf pasti keadaannya mabni. Sekali lagi, semua huruf pasti keadaannya mabni. Nanti kita akan lihat atau kita berikan diagramnya. Supaya nanti kita lihat irisannya. Nah, di sini alamatul i'rab. Jadi alamatul i'rab berarti ini untuk bagian mu'rab ya. Nah, jadi alamatul i'rab bagian mu'rab. Kalau mabni berarti alamatul bina. Nah, untuk alamatul i'rab ini ada 4 macam. Nah, 4 macam itu apa saja? Yang pertama adalah dhammah. Nah, jadi alamatul i'rab yang pertama itu berupa dhammah. Nah, dhammah itu melekat kepada isim dan juga fi'il. Karena tadi kan mu'rab dia melekat pada isim dan fi'il. Jadi isim yang dia keadaannya. Ini keadaan ya. Keadaannya atau isim apa. Nah, kita buat isimnya isim apa. Ini apa, kemudian ini keadaan. Biar kita gampang buat rumus. Ini tandanya. Nah, jadi dhammah itu tandanya. Kemudian marfu itu apa? Nama isimnya. Jadi 1, 2. Kalau kita mau buat rumus, ini 3, ini 4. Nah, 1 itu anggap kita buat kedudukannya. Nah, jadi kalau kita mau baca atau kita mau buat rumus, jadi alamatul i'rab yang pertama itu diperuntukkan untuk isim. Isim itu kedudukannya, isim itu namanya isim apa? Nah, ini kita sebut dengan isim marfu. Isim marfu. Jadi yang pertama ada yang namanya isim marfu. Yang kedua berarti, kemudian keadaannya apa? Keadaannya adalah rofa. Nah, ini keadaannya rofa. Kemudian tanda rofanya apa? Yaitu dengan dhammah. Nah, seperti itu. Berarti kalau ini fi'il. Kedudukannya apa? Kedudukannya adalah sebagai fi'il. Nah, kedudukan kata ini sebagai fi'il.
Nah, fiilnya fiil apa? Fiilnya fiil yang marfu. Berarti ke sini. Kemudian keadaannya bagaimana? Yaitu dengan rofa. Tanda rofanya apa? Yaitu dengan dhammah. Nah, seperti itu. Yang kedua, alamatul i'rab yang kedua untuk isim dan fiil itu kita sebut dengan mansub. Nah, tandanya ini berupa fathah. Jadi tandanya fathah karena harokat itu kan ada dhammah, ada fathah. Nah, untuk fathah kita sebut dengan mansub. Nah, keadaannya disebut nasab. Kalau tadi dhammah, tanda dhammah itu atau harokat dhammah itu keadaannya disebut rofa, namanya itu namanya marfu. Jadi ada isim marfu, ada isim mansub, ada fiil marfu, ada fiil mansub. Nah, selanjutnya kita lihat fathah ini melekat pada isim dan fiil. Jadi sama ya, untuk fathah dan dhammah sama. Jadi kalau kita kita ambil contoh misalkan isim yang fathah, qalaman. Nah, qalaman berarti dia merupakan isim. Isimnya isim apa? Isimnya isim mansub. Nah, isimnya isim mansub. Keadaannya bagaimana? Keadaannya yaitu berupa nasab. Kemudian apa tandanya? Tandanya yaitu dengan fathah. Nah, seperti itu ya. Kalau contoh yang dhammah, kita ambil contoh misalkan al-qalamu. Nah, al-qalamu. Oke. Al-qalamu itu namanya apa? Isim. Isimnya isim apa? Isimnya isim marfu. Dari mana kita tahu itu marfu? Karena dia memiliki keadaan sebagai rofa. Dari mana kita tahu rofa? Karena dia punya tanda. Tandanya yaitu dengan dhammah. Nah, seperti itu ya. Baik, berikutnya ada jar. Jar itu majrur dan tandanya berupa kasroh. Nah, ini melekat hanya pada isim. Jadi saya berikan tanda panah merah sengaja. Ini maknanya dia hanya melekat pada isim saja. Jadi tidak semua fiil itu sama dengan keadaannya dhammah fathah. Jadi ada tanda dalam i'rab di mana tanda tersebut hanya melekat pada isim saja. Nah, ini disebut dengan majrurun. Jadi sama. Ini berarti isimnya isim majrur. Kemudian keadaannya dia jar. Kemudian tandanya dia dengan kasroh. Nah, jadi kalau kita mau ambil contoh misalkan al-masjidi. Nah, al-masjidi. Al-masjidi disebut isim. Apa cirinya? Karena punya alif lam, ya. Oke, al-masjidi cirinya karena dia punya alif lam dikatakan isim. Isimnya isim apa? Isimnya isim majrur. Nah, majrurnya bagaimana keadaannya? Majrurnya berupa jar. Oke. Kemudian sebentar. Oke, majrurnya jar. Tanda jarnya apa? Berupa kasroh. Nah, ini kasrohnya. Oke. Yang terakhir itu ada yang namanya jazm. Nah, ini tadi fathah, ini kasroh. Jazm itu dengan salah satunya dengan sukun. Nah, ini tanda yang paling umum ya. Jazm. Sukun, kemudian dia hanya melekat kepada fiil. Nah, jadi 4 tanda ini ada yang melekat kepada isim dan fiil, ada yang hanya melekat pada isim, ada yang hanya melekat pada fiil. Yang kasroh melekat pada isim, yang sukun melekat pada fiil. Nah, jadi kalau misalkan kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid. Nah, ada kalimat lam yalid. Nah, ini dalnya dengan sukun. Nah, berarti yalid itu merupakan fiil. Nah, fiilnya fiil apa? Fiil majzumun. Nah, majzumnya karena apa? Karena dia memiliki keadaan sebagai jazm. Apa tanda jazmnya? Yaitu berupa sukun yang ada pada huruf dal. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lainnya ya. Nah, kemudian alamatul i'rab ini, nah ini untuk irisannya ya. Alamatul i'rab di mana dia diperuntukkan untuk isim dan fiil. Jadi isim itu
dia alamatul i'rabnya hanya jar. Nah, jadi ada yang hanya jar saja. Fiil ada yang jazam saja. Jadi ada fiil yang dia mu'rabnya dengan jazam. Isim pun sama. Tapi irisannya adalah isim dan fiil ini ada yang rofa, ada yang nasab. Nah, seperti ini. Jadi irisannya rofa dan nasab. Jadi untuk fathah dan dhammah itu bisa melekat pada isim dan fiil. Tapi kalau untuk kasroh itu melekat hanya pada isim. Isim saja ya. Sedangkan untuk sukun itu hanya melekat pada fiil saja. Nah, ini irisannya. Untuk tanda dari i'rab tersebut. Nah, ini contoh-contohnya alamatul i'rab marfu, mansub, majrur, majzumun. Nah, ini kita ambil contoh misalkan. Untuk yang isim contohnya yang ini. As-sholatu. As-sholatu kategorinya termasuk kalimah apa? Kalimah isim. Dari mana kita tahu as-sholatu kalimah isim? Lihat part pertama. Isim salah satunya cirinya yaitu dimasuki alif lam. Oke, jadi as-sholatu itu termasuk kategori isim karena cirinya dia dimasuki alif lam. Namanya isim apa? Nah, namanya isim marfu. Oke. Keadaannya bagaimana? Keadaannya yaitu dengan rofa tadi. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya berupa dhammah. Nah, seperti itu. Sama untuk kitabun. Kitabun. Kitabun termasuk kategori apa? Termasuk kategori kalimah apa? Dia termasuk kategori kalimah isim. Kenapa demikian? Karena memiliki tanda berupa dhammah tain. Lihat di part pertama. Kemudian namanya isim apa? Isimnya isim marfu. Kemudian keadaannya bagaimana marfunya? Yaitu dengan rofa. Tanda rofanya apa? Yaitu dengan dhammah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk fiil juga sama. Na'budu. Na'budu ini apa? Ini merupakan fiil. Nah, cirinya ini kita belum pelajari secara terperinci ya untuk fiil. Jadi agak banyak untuk fiil. Jadi na'budu itu termasuk fiil. Cirinya sementara ini kita lihat dari terjemahannya saja. Na'budu kami beribadah, kami menyembah. Nah, cirinya dari situ saja dulu. Na'budu termasuk fiil. Fiilnya fiil apa? Nah, fiilnya fiil yang memiliki marfu, yaitu dengan marfunya dengan rofa. Tanda rofanya apa? Dengan dhammah. Seperti itu. Sama untuk nasta'in. Untuk yang mansub, kita ambil contoh yang mansub satu. Untuk isim dan fiil. Mansub, kita ambil kata as-sirata. As-sirata termasuk kategori kalimah apa? Kalimah isim. Kenapa demikian? Karena dia punya tanda berupa alif lam, dimasuki alif lam. Jadi dia termasuk kategori isim. Nah, sekarang kita tanya lagi, apa nama isimnya? Nama isimnya ada isim mansub. Dari mana kita tahu itu isim mansub? Karena dia punya tanda nasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya berupa fathah. Jadi semua isim yang memiliki fathah, maka dia keadaannya mansub. Semua isim yang memiliki dhammah, memiliki tanda dhammah, maka dia keadaannya marfu. Marfu'un rofa, mansubun nasab atau nasbin gitu ya. Untuk yang la yansura atau ayadriba, yadriba ini kategorinya fiil. Nah, fiilnya yang keadaannya dia mansub atau mansub bi nasbin, mansubnya dengan nasab. Tanda nasabnya berupa fathah. Nah, untuk yang majrur contohnya kita ambil kata yaumin. Yaumin kategorinya termasuk isim. Dari mana kita tahu? Karena dia dimasuki atau diakhiri dengan tanwin berupa kasrat ain. Oke. Kemudian isimnya isim apa? Isim majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan jar atau khofat. Ada yang bilang khofat ya. Tanda jarnya apa? Yaitu berupa kasroh. Nah, seperti itu. Karena fi'il tidak ada yang majrur, jadi kita lewat. Yang majzumun untuk isimnya tidak ada tandanya. Nah, ini kita ambil kata lam tunzirhum yang ini. Tunzirhum kategorinya termasuk fi'il. Fi'ilnya yang keadaannya dia majzumun. Majzumnya dengan apa? Dengan jazm. Jazm. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya berupa sukun.
Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk fiil yang keadaannya mansub itu diawali oleh huruf-huruf yang seperti ini. An, lan. Ada huruf-huruf yang lainnya. Nah, ini kita ambil contohnya an dan lan. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nasob atau nasbin, harfu nasbin. Sedangkan untuk jazm itu diawali dengan huruf yang seperti ini, lam. Nah, huruf ini disebut dengan huruf jazm. Jadi kalau makanya di sini keadaannya mansub karena diawali oleh harfu nasob atau harfu nasbin. Kalau yang jazm diawali oleh harfu jazm. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk mansub dan mazum, kenapa bisa keadaannya mansub atau majzum? Karena dia diawali oleh huruf-huruf tertentu. Mansub berarti huruf nasob diawalinya, jazm majzumun berarti diawali oleh huruf jazm. Dan nanti kita akan praktek di Al-Quran lah, biar lebih banyak lagi. Nah, ini alamatul bina itu bisa dengan doma. Karena tadi alamatul bina atau mabni itu semuanya melekat pada huruf, ada sebagian isim, ada sebagian fiil. Jadi kita ambil contohnya acak. Haitsu. Nah, ad-dhammah berarti alamul binanya haitsu. Berarti ini mabniun bi dhammah. Jadi dia langsung haitsu merupakan huruf. Hurufnya keadaannya apa? Mabni. Mabninya dengan apa? Bi dhammah berarti. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mulai belajar langsung i'rabnya, langsung praktek nih. Haitsu harfu. Harfunya keadaannya mabniun. Mabninya dengan apa? Bi dhammah. Nah, seperti itu. Yang kedua al-fathah. Contohnya fathah. Fathah ini merupakan, ini fiil ya. Ini saya berikan contoh di fiil. Fathah. Fathah merupakan fiil. Fiil yang selalu keadaannya mabni. Mabninya dengan apa? Bil fathah. Nah, seperti itu. Kemudian al-kasrah. Nah, ini saya ambil contoh huruf bi. Harfu jar ini ya. Nah, jadi boleh ditambahkan. Ini namanya apa? Namanya harfu jar. Oke, bi itu termasuk apa? Bi termasuk huruf. Nama hurufnya apa? Jar. Oke, harfu jar berarti ini. Kemudian huruf jar keadaannya bagaimana? Mabni. Mabninya dengan apa? Dengan kasroh. Al-kasroh. Bil kasroh. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir sukun. Sukun, ini contohnya huruf juga. Ini namanya huruf apa? Huruf jar. Nah, bi huruf jar, min juga huruf jar. Bi dengan, definisinya dengan, min itu dari. Nah, min harfu jar. Kemudian keadaannya berarti mabni, karena semua harfu jar kan mabni. Atau semua huruf itu mabni, mabniun. Nah, mabninya dengan apa? Bi sukun. Nah, bis sukun. Salah ya? Bis sukun. Nah, seperti itu. Jadi, ini langsung praktek nih. Nah, contohnya sekaligus dipraktekkan dengan cara mengirobnya. Nanti kita buat rumus lah untuk mengirob tuh. Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Kita latihan pertama. Ini latihannya seperti di part pertama. Tapi di part pertama kita hanya menentukan isim fiil huruf. Nah, kalau sekarang kita sambil menentukan isim fiil huruf sekaligus keadaan dan tandanya. Oke, yang pertama al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Al-mu'minu ini kategorinya termasuk isim. Kita tahu dari mana? Karena dia bidukhuli alif lam, diawali atau dimasuki alif lam. Oke. Isimnya keadaannya apa? Dia keadaannya marfu. Marfu. Dari mana kita tahu keadaannya marfu? Karena dia punya tanda rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya berupa ad-dhammah. Nah, seperti itu ya. Mana domanya? Ini harokat akhirnya. Isim marfu'un. Isim marfu'un. Kemudian tandanya rofa. Rofanya dengan dhammah. Jadi ini rumusnya deh. Kita langsung buat rumusnya saja. Ini apa? Apa kategorinya? Kategori
kemudian ini keadaan, ini nama tandanya, nama alamat ya, alamatnya apa, ini tandanya. Jadi kalau kita mau i'rabkan al-mu'minu, kategorinya termasuk apa? Kategorinya termasuk isim. Isimnya yang keadaannya apa? Isimnya keadaannya marfu. Apa nama alamatnya? Yaitu rofa. Apa tanda rofanya? Yaitu dengan dhammah. Nah, untuk i'rab lengkapnya nantilah. Kita masih belajar di tahap dasar-dasar dulu. Tapi sudah alhamdulillah seperti ini, sudah bisa gitu. Lil mu'mini, ini ada li dan ada al mu'min. Nah, li-nya itu termasuk apa atau kategori apa? Kategori namanya huruf. Hurufnya huruf apa? Nah, karena kita sudah tahu ini hurufnya huruf jar. Oke, huruf jar. Kemudian huruf jar itu keadaannya apa? Dia mabni. Mabninya dengan apa? Dengan kasroh. Jadi mabniun dengan kasroh. Boleh seperti ini langsung dua kasroh. Oke. Al-mu'min berarti termasuk kategori apa? Dia termasuk kategori isim. Dari mana kita tahu al-mu'min kategori isim? Karena dia bidukhuli alif lam, diawali atau dimasuki alif lam. Oke, namanya atau keadaannya isimnya isim apa? Isim yang mu'mini, isim yang majrur. Majrur. Dari mana kita tahu dia majrur? Karena dia punya alamat. Apa nama alamat majrur? Yaitu majrurun jar. Tanda jarnya berupa apa? Berupa kasroh, bil kasroh. Kasroh. Seperti itu ya. Nah, jadi kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'don. Ini kita bisa. Ka itu harus jar. Mabniun, mabninya bil fathah. Al-bunyani isim karena dimasuki alif lam. Nama isimnya isim majrurun. Kenapa majrurun? Karena punya tanda jar. Apa tanda jarnya? Al-kasroh. Oke. Yashuddu ini kita kategorikan di part 1 itu termasuk fi'il. Nah, cuman nama fi'ilnya kita belum sampaikan ya. Fi'ilnya keadaannya dia marfu. Apa tanda marfu? Apa nama alamatnya? Yaitu rofa kalau marfu. Tandanya yaitu dengan dhammah. Nah, seperti itu. Untuk ba'duhu dan ba'don silakan dicoba ya. Ba'duhu itu ada dua kata. Yang pertama ba'du, yang kedua itu domir hu. Nah, domir berarti ini mabni ya. Ini isim yang mabni. Ba'don kita sudah tahu ini kategorinya isim. Nah, tinggal dicoba saja. Karena hujan, jadi saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.